Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Giska Fitri Arianto dari Program Studi Pendidikan Matematika 2023A dengan NIM 130162305. Pada video ini, saya akan membahas suatu materi di geometri transformasi yaitu refleksi atau pencerminan. Nantinya kita akan menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra agar visualisasinya lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, tahukah kalian, refleksi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu dapat kita lihat pada tulisan ambulans yang berada di depan mobil ambulans. Nah, apabila kita lihat tulisan tersebut itu terbalik ya. Nah, kira-kira kenapa ya alasannya? Jadi, tulisan tersebut dibuat terbalik, sehingga ketika dilihat dari spion kendaraan yang berada di depannya, itu tulisan tersebut dapat terbaca dengan benar. Nah, lalu contoh lainnya itu dapat kita lihat saat kita bercermin. Misalnya, kita mengangkat tangan kanan. Nah, maka bayangan di cermin itu akan terlihat seperti kita mengangkat tangan kiri. Nah, fenomena-fenomena tersebut merupakan contoh dari refleksi atau pencerminan. Jadi, apa itu refleksi? Secara matematis, refleksi merupakan transformasi geometri yang memetakan suatu titik atau bangun terhadap garis tertentu yang disebut sumbu refleksi. Sehingga bayangan yang dihasilkan merupakan cerminan dari titik atau bangun semula terhadap garis tersebut. Dengan kata lain, refleksi menghasilkan bayangan cermin dari suatu objek terhadap sebuah garis. Nah, refleksi ini dapat dilakukan terhadap beberapa garis, di antaranya refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, dan refleksi terhadap garis vertikal ataupun garis horizontal lainnya. Untuk memahami jenis-jenis refleksi ini dengan lebih jelas, kita akan mencoba latihan sederhana menggunakan sebuah titik. Di sini diketahui sebuah titik A dengan koordinat 3,2. Tentukan koordinat bayangan titik A setelah direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X secara terpisah. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan proses ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, setelah aplikasi GeoGebra-nya terbuka, di sini kita bisa melihat ada berbagai macam menu, yaitu menu graf, 3D kalkulator, geometri, dan menu-menu lainnya. Nah, karena saat ini kita sedang membahas mengenai refleksi, yang mana itu merupakan materi geometri, maka kita bisa memilih menu geometri. Nah, lalu pada bagian sini kan masih terlihat kosong. Kita bisa mengklik kiri pada mouse untuk memunculkan koordinat kartesiusnya dengan cara centang pada show axis dan juga centang pada show click agar memudahkan nantinya. Nah, lalu pada bagian sebelah kiri, di sini terlihat berbagai macam tools yang dapat kita gunakan. Untuk melihat lebih banyak lagi, kita bisa klik more, lalu scroll ke bawah. Nah, selanjutnya kita kembali ke latihan tadi. Kita kan ingin merefleksikan sebuah titik ya. Maka, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat titik yang ingin kita refleksikan. Caranya itu dengan mengklik tools point. Tadi itu titik A-nya itu kan 3,2, maka kita bisa mengklik di sini. Nah, di sini muncul sebuah titik baru dengan koordinat 3,2 yang diberi nama A. Nah, selanjutnya titik A ini mau kita refleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X ini merupakan sumbu yang horizontal. Nah, caranya itu kita bisa scroll ke bawah. Nah, lalu di sini pada bagian transform kan ada berbagai macam tools ya. Nah, untuk merefleksikan itu kita bisa menggunakan reflect about line. Kita klik, lalu caranya kita klik titik yang mau kita refleksikan. Selanjutnya kita klik garis refleksinya. Karena garis refleksinya itu adalah sumbu X, maka kita klik sumbu X. Nah, nanti akan muncul sebuah titik baru dengan nama aksen. Ini adalah hasil transformasi titik A yang direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi, titik A dengan koordinat 3,2 apabila kita refleksikan terhadap sumbu X akan berubah menjadi titik aksen dengan koordinat 3, negatif 2. Nah, itulah hasil transformasi terhadap sumbu X. Lalu, bagaimana hasil transformasi terhadap sumbu Y? Nah, caranya masih sama. Kita klik reflect about line, lalu kita klik titik yang mau kita refleksikan, yaitu titik A, kita klik. Nah, sumbu Y itu kan sumbu yang vertikal ya, jadi kita klik sumbu ini. Nah, muncullah di sini sebuah titik baru dengan nama aksen 1. Nah, kenapa namanya aksen 1? Karena di sini sudah ada sebuah titik dengan nama aksen. Jadi, supaya tidak global, maka di sini ada 1. Kalau misalkan teman-teman mau mengganti namanya, teman-teman bisa klik titiknya, lalu klik kiri, lalu klik settings, dan di sini ada name. Nah, di sini teman-teman bisa menggantinya. Namun, pada saat ini saya tidak ingin menggantinya, hanya saja saya ingin merubah warnanya. Misalkan mau merubah warna hijau. Kita klik. Nah, dia akan berubah menjadi warna hijau. Jadi, titik yang berwarna hijau ini merupakan hasil transformasi dari titik A yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi hasil transformasinya itu ada pada koordinat negatif 3,2. Nah, lanjut nih. Kan tadi sumbu X udah, lalu sumbu Y juga udah. Nah, selanjutnya tadi titik A ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y-nya ini kan belum ada ya. Jadi kita bisa membuatnya terlebih dahulu dengan mengklik menu algebra di sini. Lalu pada bagian input kita klik garisnya. Tadi kan Y sama dengan X, kita ketikkan di sini. Nah, di sini muncul sebuah garis baru. Ini merupakan garis Y sama dengan X. Agar tidak terlihat monoton, kita bisa mengubah warnanya. Di sini ada set color, lalu misalkan mau diubah ke warna kuning. Nah, jadi garis yang warna kuning ini adalah garis Y sama dengan X. Selanjutnya kita coba refleksikan titik A terhadap garis kuning ini. Caranya masih sama, yaitu dengan menggunakan tools reflect about line, kita klik, lalu kita klik titik A-nya, dan kita klik sumbu atau garis refleksinya.
Nah, di sini muncul sebuah titik baru, di mana koordinatnya itu adalah 2,3. Jadi, titik 2,3 ini merupakan hasil refleksi titik A yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Misalkan kita mau mengubah warnanya menjadi warna kuning, supaya sama kayak garisnya gitu. Ini. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya, kita mau merefleksikan titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X. Caranya sama, kita buat garisnya terlebih dahulu. Dengan mengklik menu algebra, lalu kita input dengan cara mengetikkan Y sama dengan negatif X. Nah, di sini sudah muncul garisnya. Misalkan mau diubah lagi nih warnanya, jadi warna merah. Nah, ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Kemudian kita refleksikan, caranya masih sama menggunakan tools Reflect About Line. Lalu kita klik titik A, kemudian kita klik garis refleksinya yang warna merah ini. Nah, hasilnya ada di sini. Ini misalkan kita mau ubah lagi nih warnanya jadi warna merah biar sama garisnya, biar nggak ketukar gitu. Nah, jadi diperoleh bahwa refleksi titik A terhadap garis Y sama dengan negatif X itu berada pada koordinat negatif 2, negatif 3. Nah, jadi kita sudah merefleksikan titik A ini terhadap keempat garis, yaitu terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, dan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, lalu bagaimana ya cara merefleksikan sebuah bangun datar? Nah, ini kan tadi kita merefleksikan sebuah titik. Nah, ternyata bangun datar itu bisa kita refleksikan loh menggunakan GeoGebra. Caranya itu masih sama. Ini coba kita hapus dulu yang tadi. Nah, karena tadi bangun datar, maka kita bisa menggunakan tools polygon di sini. Misalkan kita mau membuat bangun datarnya itu adalah segitiga. Nah, di sini teman-teman bisa klik aja di mana aja, misalkan titiknya itu mau di 3,1. Nah, lalu titik keduanya mau di 1,3 deh, misalkan. Nah, lalu titik ketiganya itu mau di 2,5. Nah, ini kan udah 3 titik nih. Nah, lalu biar terbentuk segitiga, kita tarik dari titik C ke titik A agar tertutup. Nah, jadilah segitiga ABC dengan koordinat 3,1, 1,3, dan 2,5. Nah, lalu kita misalkan mau merefleksikan segitiga ini nih ke sumbu Y. Nah, caranya itu masih sama banget. Kita scroll ke bawah, lalu pada bagian transform, kita klik reflect about line. Karena objeknya itu adalah segitiga, maka kita klik di tengah segitiganya. Lalu kita klik garis refleksinya, yaitu sumbu Y. Nah, hasilnya adalah ini. Segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen dengan koordinat negatif 3,1, lalu negatif 1,3, dan negatif 2,5. Nah, misalkan teman-teman mau mengubah warnanya, bisa settings, lalu color, misalkan mau warna hijau. Nah, ini adalah hasil refleksinya. Nah, apabila kita lihat jarak dari titik asli ke garis refleksinya itu sama dengan jarak titik bayangannya ke garis refleksinya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau memastikan lagi nih, kita bisa hitung bareng-bareng. Misalkan jarak dari titik A ke sumbu Y ada berapa ya? Misalkan nih, 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 satuan. Nah, lalu jarak dari titik A aksen ke sumbu Y itu ada 1, 2, 3. Nah, di sini sebanyak 3 satuan. Nah, lalu misalkan nih masih nggak percaya. Udah, kita coba jarak dari titik C ke sumbu Y-nya. 1, 2, sebanyak 2. Nah, lalu jarak dari titik Jackson ke sumbu Y-nya itu ada 1, 2, 2. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa jarak dari titik asli ke garis refleksi itu sama dengan jarak titik bayangan ke garis refleksinya. Nah, kemudian kita bisa identifikasi lagi nih. Kan tadi segitiga ABC itu bentuknya segitiga, dan ukurannya segini ya teman-teman. Nah, lalu untuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu bentuknya masih sama, segitiga juga, dan ukurannya juga masih sama. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa refleksi itu tidak mengubah bentuk dan ukuran, hanya merubah posisinya saja. Nah, selanjutnya nih, kan tadi kita udah merefleksikan segitiga ABC ke sumbu. Ya, hasilnya segitiga aksen, B aksen, dan C aksen. Misalkan teman-teman mau merefleksikan segitiga hijau ini ke sumbu Y-nya. Nah, kira-kira hasilnya bakal ada di mana ya? Caranya, kita pilih menu transform, lalu reflect about line, kita klik segitiga hijaunya, lalu tadi kita mau ke sumbu Y, refleksinya. Kita klik. Nah, ternyata hasilnya itu sama kayak segitiga awal tadi, yaitu segitiga ABC. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika suatu bangun direfleksikan 2 kali terhadap sumbu yang sama, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, itulah cara menggunakan GeoGebra untuk merefleksikan sebuah titik ataupun sebuah bangun datar. Oke, kan tadi kita udah mencoba untuk melakukan refleksi menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini aku mau menyampaikan hasil kesimpulannya. Yang pertama itu mengenai refleksi sebuah titik. Tadi kan kita merefleksikan titik A dengan koordinat 3,2. Nah, ketika direfleksikan terhadap sumbu X, dia itu kan berubah menjadi 3, negatif 2 ya. Nah, maka kalau kita identifikasi bersama, titik X-nya itu tetap, namun untuk titik Y-nya itu berubah tanda menjadi negatif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa apabila kita mempunyai titik A dengan koordinat X, Y, lalu kita refleksikan terhadap sumbu X, dia akan menjadi titik A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Nah, lalu apabila kita mempunyai titik A dengan koordinat X, Y, kemudian mau kita refleksikan terhadap sumbu Y, dia akan menjadi A aksen dengan koordinat negatif X, Y. Jadi X-nya yang berubah tanda, namun Y-nya tetap. Nah, lalu yang ketiga kan tadi kita merefleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk titik yang sama, apabila kita refleksikan, dia akan berubah menjadi aksen dengan titik koordinat Y, X. Jadi, tandanya nggak berubah, tapi hanya bertukar tempat.
yang tadinya X menjadi Y dan yang tadinya Y menjadi X. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ternyata hasilnya itu adalah negatif Y, negatif X. Jadi, selain bertukar tempat, dia juga berubah tandanya menjadi negatif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat refleksi berdasarkan hasil latihan kita tadi di GeoGebra. Nah, jadi refleksi itu merupakan isometri, di mana jarak titik ke sumber refleksi itu sama dengan jarak bayangannya ke sumber refleksi. Nah, tadi kita sudah coba buktikan. Lalu, bangun hasil refleksi itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun semula. Nah, ini kita biasa sebut dengan kongruen. Nah, ini juga kita sudah tunjukkan tadi. Nah, selanjutnya, refleksi itu merupakan involusi, di mana jika suatu titik atau bangun direfleksikan 2 kali terhadap sumber yang sama, maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, ini juga sudah kita tunjukkan di GeoGebra tadi. Nah, sekian pemaparan materi mengenai refleksi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman bisa mencobanya sendiri untuk merefleksikan sebuah titik atau sebuah bangun menggunakan GeoGebra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.